Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Berdiri di sini ingin menyampaikan materi. Ini jadi judulnya itu doa dalam keadaan sholat. Itu dibagi dalam 4 keadaan. Yang pertama itu dalam keadaan berdiri. Coba perhatikan ya. Hadisnya qudsi, ada hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qusimatis shalah baini wa baina abdi nisfain wali abdi ma sa'ala. Wa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, dan jikalau seorang hamba itu bilang alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani abdi, Allah itu langsung menjawab, hambaku telah memujiku. Wa idza qala abdu ar-rahmanir rahim, dan jika hamba itu bilang ar-rahmanir rahim, Allah itu langsung menjawab, wa qala Allah azza wa jalla athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala abdu malik yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah itu langsung menjawab segera, langsung menjawab, hambaku sedang mengagungkanku. Makanya dalam kalimat ini ulama itu berkesan, jikalau kita sholat itu bayangkan seakan-akan itu kita tuh melakukan dialog sama Allah. Makanya ada hadis Arba'in Nawawi yang nomor 2, ihsan anta budallaha ka'anna ka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita tuh beribadah kepada Allah, menyembah Allah tuh seperti Allah itu, seperti kita tuh melihat Allah. Tapi kalau misalnya kita tidak melihat Allah, Allah yang melihat kita tuh, zatnya tuh ada di depan kita. Lanjut ya. Lanjut. Yang berikutnya. Ini kalimat yang paling, ini hebat nih kalimatnya. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan jikalau hamba itu bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah itu langsung menjawab, hada baini wa baina abdi ma sa'ala, dan inilah adalah komitmen antara saya dan hamba saya, ma sa'ala, dan apapun yang dia minta pada saat itu saya akan kabulkan. Jadi kenapa kalimat iyyaka nasta'in ini muncul? Iyyaka nasta'in apa tuh? Iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kita meminta pertolongan. Kenapa muncul? Karena ini memang udah seruan dalam Al-Quran, perintah. Ketika perintah, coba perhatikan Al-Baqarah ayat 45. Ya kan? Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi orang-orang yang sebelum sholat itu datang sebelum sholat dengan membawa masalah, datang ke Allah untuk sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Jadi kalimat wasta'inu bis-sabri was-sholah itu bukan sekedar seruan. Karena ketika kita tuh datang buat sholat, mengadu, Allah tuh menjamin buat mengabulkan, buat menolong, buat meringankan apa yang kita bawa sebelum kita sholat gitu loh. Jadi makanya ada lafal azan, hayya 'alas sholah. Ayo sholat. Ayo sini, ayo sholat, ayo apa yang kamu minta. Makanya habis hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ya kan? Makanya ayo kita menuju kemenangan. Dan orang yang habis hayya 'alas sholat, dia hayya 'alal falah. Orangnya itu bahagia karena emang ketika habis sholat dia itu dipenuhi. Hatinya itu diberi ketenangan. Ya kan? Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Hatinya itu aman, dia tenang habis sholat dia itu mah. Terus kita ngambil contoh Nabi Zakaria. Ketika dia sholat, ketika dia berdoa sedang sholat. Itu surat Al-Imran ayat 38 ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dan ketika itu Nabi Zakaria da'a rabbah qala rabbi habli, ya Allah berikanlah hamba keturunan yang baik di sisimu. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau maha mendengar doa. Langsung dijawab sama Allah. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusolli fil mihrab. Dan ketika itu Nabi Zakaria itu belum selesai sholat, wa huwa qa'imu yusolli fil mihrab.
dan Nabi Zakaria belum selesai di sholat, itu tuh udah langsung dijawab sama Allah. Annallaha yubashshiruka biyahya, dan bahwasanya Allah itu memberikan kamu Yahya. Langsung gitu loh. Itu kalau emang udah kontak langsung sama Allah tuh langsung dikirim gitu loh. Parselnya langsung dikirim. Makanya kita tuh nggak usah inilah, nggak cuma sekedar aduh buka puasa sholat lah cepet biar dapat lauk yang banyak ya kan, nggak ya aja nggak juga gitulah ya. Terus lanjut dialognya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya apa sih? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya kan? Sebenarnya itu tuh kiasan. Ihdina itu huda, hadi, hudan, hidayatan. Hidayah tuh apa? Hadayah. Apa? Solusi dari permasalahan. Siratal mustaqim, yang lurus solusi yang tidak susah, mudah dan tidak susah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan yang di dalamnya itu nikmat, ghairul maghdub bi 'alaihim, dan tidak ada murka Allah, waladdallin, dan juga tidak sesat. Yang kedua ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya kan? Doanya gitu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu ya kita menyampaikan dalam hati apa sih yang mau kita keluh kesah kita tuh apa dalam hati itu. Lanjut yang ketiga, ini yang paling utama. Ketika sujud ada hadisnya, coba perhatikan ya. Ada hadisnya. Coba dengar, simak. Innama aqrabu abdi mir rabbih wa huwa sajidun fa aktsarud du'a. Ini dari hadis Ibnu Abbas. Jadi tidak ada keadaan yang paling dekat antara Tuhan dan hambanya yaitu ketika sujud. Tidak ada keadaan yang paling dekat ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Itu. Makanya terkadang kita sujud tuh nyaman kan? Sujud enak. Tidur. Ya, makanya ada istilah dalam sholat itu sujud yang terakhir. Perbanyaklah doa ketika sujud terakhir, perbanyaklah. Karena ada kiasan antara sujud terakhir tuh ada kiasannya. Jadi kiasannya tuh ibarat orang yang sedang merindu dengan kekasihnya, dia tuh, dan itu adalah terakhir bertemunya. Kan sholat itu kayak misalnya dari subuh ke zuhur itu cuma berapa jam. Nah orang ini tuh, coba orang merindu dengan kekasihnya itu nggak bertemu berapa jam, itu beribarat berminggu-minggu, berbulan-bulan ya kan. Makanya ibarat itu dah orang sujud yang lama tuh, makanya tuh lama, habis nunggu zuhur itu lama, kayak berminggu-minggu. Itulah orang yang benar-benar hatinya tuh muqallib ma Allah tuh, hatinya yang udah terikat sama Allah tuh kayak gitu. Makanya ini istilahnya kayak usini wa iyyakum lah, perbaiki saya sendiri dan perbaiki kita ya, supaya kita menjadikan semua perkara kita tuh buat ibadah, ya kan? Makanya coba ada Nabi Muhammad itu permisalan lah ya kan? Permisalan Nabi Muhammad itu ada dua waktu ketika dia menumpahkan kerinduannya Nabi Muhammad kepada Allah. Waktu yang pertama ketika menerima wahyu. Kadang ada pada saat Nabi Muhammad itu selama 6 bulan berturut-turut tuh nggak menerima wahyu. Nabi Muhammad tuh gelisah dia. Waduh, sampai naik turun Bukit Sofa, sampai orang-orang kafir tuh bilang, orang gila. Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Tapi enggak. Ya itu karena belum menerima wahyu, sampai akhirnya dalam cerita itu turun surat Ad-Duha sama Al-Insyirah ya kan. Itu yang pertama dalam keadaan dalam keadaan menerima wahyu. Terus yang kedua Sholat itu dah, habis sholat itu, ketika sholat itu Nabi Muhammad tuh tertumpahkan semua kerinduannya kepada Allah ya kan, kepada Allah. Maka coba kita pernah nggak sih dengar hadis yang Aisyah itu menceritakan ketika Nabi Muhammad itu sholat tahajud.
Nabi Muhammad sholat tahajud itu sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Bengkak-bengkak kenapa sih bengkak-bengkak itu? Pada sholat saking kusuknya gitu. Padahal cuma 3 surat yang dibaca, Al-Baqarah, An-Nisa, sama Al-Imran. Padahal cuma itu. Dah kita Anas, pantesan yang kebayang tuh jin aja ketika tidur. Makanya itu dah. Makanya itu dah. Nabi Muhammad lah istilahnya. Cobalah kita baca-baca buku sholat Nabi, ya kan. Cerita-cerita itu insya Allah lah hati kita tuh terketuk lah. Ya kayak gitulah. Terus yang terakhir, yang paling terakhir itu sebelum salam. Itu makanya banyak kan doa-doa ketika sebelum salam itu ya kayak gitu. Karena emang sebelum salam itu emang mustajab lah buat berdoa. Jadi ya gitulah. Nggak cuma ketika kita habis sholat berdoa. Jadi pas sholat itu juga benar-benar dahsyat. Kalau kita tahu mah, kalau kita tahu kita doa ketika sholat itu I can be explained lah istilahnya. Mungkin dari saya itu aja ya kan. Siapa tahu saya ada kesalahan. Kata Ustadz kita kemarin, kesalahan itu datang dari setan dan yang benar itu dari Allah. Enggak, kesalahan itu datang dari saya. Makanya itu dah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa kalian harus jadi mubalik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.